Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai manusia rasa kekhawatiran itu pasti ada. Karena dari pagi sampai tadi mau jam ibadah, kita diperhadapkan dengan hujan berkat. Tapi puji Tuhan, namanya manusia, sementara berganti pun saya bilang ke Tuhan, kalau memang malam ini adalah malam persiapan Natal untuk kita menyambut Engkau datang sebagai Raja, izinkanlah hujan ini reda sedikit saja, supaya kami bisa menikmati berkat malam persiapan Natal di saat ini. Dan puji Tuhan, doa yang sederhana, dan saya percaya bahwa setiap orang memiliki doa yang sama ketika ada untuk mempersiapkan malam Natal di saat ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 2 minggu yang lalu, pada waktu itu minggu Advent yang ketiga, saya WA kepada Ibu Pendeta Eka Usmani, karena kami jadwal bersama-sama untuk malam ini. Saya bilang kepada Ibu Pendeta, tolong siapkan pembacaan Alkitab. Dengan semua liturgi, saya ikut saja. Dan Ibu Eka, selaku pendeta jemaat di tempat ini, memberi pembacaan Alkitab kita dari Matius 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Saya kira pembacaan Alkitab ini tidak lagi asing bagi saya dan saudara. Dan jujur, ketika diberikan pembacaan Alkitab ini, yang ada di otak saya ini, sempat saya bilang bahwa kira-kira mau khotbah apa dari pembacaan ini. Karena saya percaya bahwa selama minggu Adventus, saya dan saudara-saudara sudah ada dalam perayaan-perayaan Natal yang sudah menjelaskan tentang apa itu kelahiran Yesus Kristus dan makna bagi saya dan saudara untuk bulan Desember dalam minggu-minggu Natal ini. Dan saya percaya bahwa pembacaan Alkitab ini saudara bisa memahami peran-peran yang ada di dalam pembacaan ini. Dan salah satunya pasti saya dan saudara terfokus pada kata Immanuel, Allah beserta kita. Saya percaya bahwa saudara-saudara juga memahami tentang siapa itu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Untuk apa dia datang ke dunia ini? Saya percaya bahwa saudara-saudara tahu bahwa dia datang di dunia ini seperti yang tadi Opa Nus menyanyi. Untuk datang menebus dosa saya dan saudara, mendamaikan hubungan saya dan saudara dengan Tuhan Allah lewat kelahirannya. Yesus datang ke dunia untuk memberikan sukacita, damai dan sejahtera. Saya percaya bahwa setiap orang Kristen, bahkan non-Kristen pun memahami soal kedatangan Yesus Kristus ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi malam ini saya tidak terlalu khotbah secara khusus spesifik tentang Natal itu. Karena besok baru kita ada dalam Natal dan ada Ibu Pendeta Leni Pulumahuni yang akan mengkhotbahkan tentang apa itu sebenarnya Natal bagi saya dan saudara. Selaku hamba Yesus Kristus, kita harus saling membantu, jangan borong semua. Bagi-bagi dia pun makna khotbah. Malam ini, ketika orang membaca pembacaan Alkitab ini tentang kelahiran Yesus Kristus, banyak orang fokus tentang Yesus itu sendiri. Tetapi orang tidak pernah, bahkan selalu dalam khotbah mengabaikan peran daripada kedatangan Yesus Kristus itu sendiri, yaitu Maria dan Yusuf. Malam ini saya ingin berbicara tentang peranan Maria dan Yusuf. Mengapa saya ingin berkata demikian? Bahwa benar, Yesus adalah pokok dan sentral dalam khotbah-khotbah Kristiani. Tapi jangan lupa, behind the story ketika kelahiran Yesus, cerita di belakang kelahiran Yesus Kristus ini yang perlu kita maknai lewat peranan Maria dan Yusuf, man of God, ya. Manusia-manusia Allah yang berperan pada saat itu. Kita lihat pada ayatnya yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya, saya stop di situ dulu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jauh sebelum Alkitab Perjanjian Baru ini ya bercerita tentang kelahiran Yesus Kristus,
Nubuatan ini sudah terjadi pada kitab Yesaya dan kitab Mika. Nanti pulang baru saudara buka ya. Percaya yang saya bilang karena saya khotbah pasti saya sudah persiapan ya. Yesaya dan Mika. Daniel ada tapi sedikit ya. Tapi di situ dinubuatkan bahwa ada seorang anak yang nanti lahir dari seorang perempuan perawan tapi belum disebut namanya. Itu yang boleh dinubuatkan dalam kitab Yesaya bahkan kitab Mika. Bukan asal nubuatan bagi saya dan saudara. Belum dibilang namanya yaitu Maria sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Matius. Karena itu yang disebut dengan mystery of God. Allah punya misteri tersendiri dari nubuatan itu. Lalu kita berbicara tentang Maria, ibunya yang bertunangan dengan Yusuf. Nanti di perjanjian baru nubuatan itu dipenuhi bahwa yang nanti jadi ibu daripada Yesus Kristus yaitu Maria. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian silsilah Yesus Kristus dia lahir dari keturunan Daud. Saya akan jelaskan. Saudara boleh membaca kebenaran firman Tuhan ini tapi mari kita belajar secara sederhana. Behind the story, latar belakang dari cerita kelahiran Yesus Kristus. Yang jadi pertanyaan bagi saya dan saudara begini. Maria hanya satu pribadi yang dipakai oleh Allah untuk melahirkan Yesus. Karena pekerjaan Roh Kudus. Seorang perawan. Apakah pada zaman itu cuma Maria yang perawan zaman itu? Apakah tidak ada perempuan-perempuan perawan yang lain? Lalu Allah cuma pakai Maria. Kan kalau kita berpikir secara logika kan begitu. Semungkin pada zaman dulu itu cuma Maria yang perawan. Masih ada perempuan yang lain. Tapi kenapa Allah harus pakai Maria? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Jangan kita so tahu. Tapi dia punya makna bahwa Allah mau pakai siapa saja dengan kehendak bebasnya untuk menyatakan karya keselamatannya. Maria bukan orang penting saudara-saudara. Maria bukan orang hebat pada zaman itu. Bukan memiliki kedudukan yang luar biasa dan dihormati oleh masyarakat zaman itu. Maria hanya orang sederhana yang mau dipakai oleh Tuhan. Tapi dari kesederhanaannya, dari bukan orang pentingnya itu, Tuhan menjadikan dia sebagai sesuatu yang berharga untuk karya keselamatan ini. Dia pemakna berkat bagi saya dan saudara dalam persiapan Natal malam ini. Natal bagi saya dan saudara bukan hanya sebuah perayaan. Natal bagi saya dan saudara bukan cuma ajang rutinitas tiap tahun kita laksanakan. Tapi Natal bagi saya dan saudara, bagaimana saya dan saudara memaknai dalam hidup saya dan saudara. Kira-kira sampai sejauh ini saya penting di mata Tuhan atau tidak? Saya berharga di mata Tuhan atau tidak? Dan apa yang saya sudah lakukan di mata Tuhan? Seperti Maria yang bukan orang penting, orang sederhana tapi dipakai oleh Tuhan untuk bisa jadi berharga dan bermanfaat bagi orang lain. Kalau Natal ini, dalam persiapan ini, sebagai sebuah landasan untuk kita take off, untuk Natal itu bermakna dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Tuhan Yesus mau bilang malam ini pada saya dan saudara begini. Saudara-saudara, anak-anakku yang kukasihi dan kusayangi, yang merupakan tuang hati dalam beta pun hidup dan beta pun doa. Yesus mau bilang seperti itu. Kalian terlalu berharga bagiku. Dalam persiapan malam Natal ini, Antua sing minta banyak. Antua cuma minta bahwa dalam kesederhanaan hidup saya dan saudara, kalian bisa hidup jadi berkat dan bermanfaat bagi orang lain. Supaya bukan cuma Maria saja yang bisa dipakai oleh Tuhan, tapi saya dan saudara juga menjadi Maria-Maria yang hidup di zaman sekarang ini, yang bisa jadi berkat bagi banyak orang. Supaya Natal itu dia bermakna. Untuk apa saya
saudara datang di malam hari ini dengan gereja yang penuh, tapi keluar dari gereja ini, saudara tidak bisa bermakna bagi orang lain. Saudara tidak bisa jadi berkat bagi orang lain. Itu yang kita belajar dari Maria, saudara-saudara. Kalau Allah pilih Maria dari setiap kejadian perempuan yang ada pada saat itu, maka hari ini saya mau bilang bagi kita semua, bagi saya dan saudara, jangan pernah berpikir bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam perjalanan hidup kita itu adalah sebuah kebetulan. Tapi setiap perjalanan hidup dan pergumulan hidup yang ada dalam perjalanan hidup kita masing-masing, itu karena kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam perjalanan hidup saya dan saudara, karena Antua tahu seberapa besar kekuatan saya dan saudara untuk menghadapi itu. Itu menjawab pertanyaan tadi yang saya bilang. Tidak mungkin zaman itu Maria cuma sendiri yang perawan. Masih ada Maria-Maria yang lain. Jadi pertanyaan, sampai detik hari ini saudara juga tidak pernah tahu kenapa saudara punya pendamping hidup A, B, dan C. Kenapa malam ini saudara juga tidak bisa menjawab bahwa kenapa saudara tidak bisa pergi Natal di gereja lain, mesti di gereja Menara Iman. Kenapa saudara harus pilih jam kedua? Dan bagi saya sendiri, kenapa saya yang harus khotbah di jam kedua? Oke, jawabannya sudah terstruktur dalam jadwal. Tapi ingat, jadwal yang dipakai dan ditentukan oleh manusia, pasti ada rencana Allah di balik semua itu. Saudara masuk jam kedua pun ada rencana Allah di balik semua itu. Saudara datang Natal di gereja jam kedua di Menara Iman itu juga bukan karena saudara cuma anak-anak negeri Paso, tidak. Semua orang punya kebebasan. Tapi cuma Tuhan dan saudara yang tahu kenapa saudara ada sampai detik malam hari ini. Itu yang saya mau bilang. Apa yang terjadi sampai detik malam hari ini, jangan pernah berpikir itu kebetulan. Tapi itu karena kasih karunia Tuhan. Kita lanjut. Bertunangan dengan Yusuf ternyata mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tadi saya jelaskan tentang Maria. Sekarang saya jelaskan tentang ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita pelajari silsilah sampai Yesus mesti ada jadi punya papa untuk Yusuf. Kalau saudara baca di Matius 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17, di situ ada silsilah tentang kelahiran Yesus Kristus, ya, silsilah Yesus. Saya mau sebutkan ada 4 perempuan di situ. Tamar, Rahab, Ruth, dan Batseba. Itu dia. Saya mau menjelaskan ya, supaya kenapa sampai harus Yusuf ini. Saudara tahu Tamar itu siapa? Perempuan yang berzina dengan mertuanya, Yehuda. Mari kita belajar Alkitab ini baik-baik supaya saudara pahami, ya. Jangan cuma baca Alkitab tentang silsilah Yesus Kristus tapi saudara tidak pahami. Tapi saya cuma ambil 4 perempuan ini. Yang kedua, Rahab. Rahab siapa? Dia pelacur, ya. Yang ketiga, Ruth. Ruth siapa? Dia itu perempuan yang berasal dari daerah perzinahan, ya. Hasil dari anak kandung, tidur yang bapak kandung lalu dapat anak, ya. Dan yang keempat, Batseba. Batseba selingkuh dengan siapa? Batseba selingkuh dengan siapa? Tapi kalau tanya Argentina dengan Prancis dengan Belanda dong tahu. Selingkuh dengan Daud. 4 perempuan ini. Ya. Tadi saya bilang Yesus berasal dari keturunan Daud. Ya. Kenapa saya pakai Daud? Kenapa saya pakai Boas? Ya. Kenapa saya pakai Isai? Tapi dia mesti turun ke Yusuf. Yusuf berasal dari 4 perempuan ini. Akan pemakna bagi saya dan saudara begini. Kadang ketong manusia dalam kehidupan, coba saudara berpikir zaman itu Maria pun papa dan mama mau terima anak mantu, ya, sederhananya begini, mau terima anak mantu dari keturunan keluarga yang pelacur semua. Hari ini kalau ada yang begitu tunggu dulu.
bibit, bebet, bobot dan sebagainya. Tapi belajar dari silsilah Yesus Kristus. 4 perempuan berasal dari pelacur sampai timbul Yusuf, dan Yesus lahir dari keturunan Daud itu. Ajar bagi saya dan saudara seperti ini. Kadang kata orang hidup begini, jangan bergaul dengan dia, kasta terbaik itu. Jangan bergaul dengan dia, turunan terbaik itu. Saya harus bilang seperti ini, supaya makna Natal itu ada dalam hidup saya dan saudara. Untuk apa ada dalam persiapan Natal? Mau berdoa jam 12, kalau lain dengan lain masih sing enak dengan lain. Kalau lain dengan lain masih iri hati satu dengan yang lain. Kalau lain dengan lain masih bakulur satu dengan yang lain. Cerita ini sederhana, tapi punya makna yang berarti bagi saya dan saudara. Saya percaya pada zaman itu kalau Maria, pun Bapa dan Mama Yoyakim dengan anak, saya mungkin mau kasih Yusuf perjadi dong punya anak mantu. Karena pasti dari keturunan terbaik. Bahasa orang Ambon bilang seperti itu. Akan pemakna bagi saya dan saudara. Kembali lagi, sekecil dan sebesar apapun kesalahan kita, baik sengaja atau tidak sengaja, yang bilang Yesus datang lahir ke dunia ini untuk mendamaikan saya dan saudara dalam dosa ini, jangan pernah menghakimi orang lain. Jangan pernah bilang dia itu kasta terbaik. Jangan pernah bilang dia itu turunan terbaik. Jangan pernah bilang dia itu dari keluarga yang tidak ada dalam rentetan dan diperhitungkan dalam pribadi, keluarga, bahkan juga dalam negeri dan jemaat ini. Karena Tuhan pandang saya dan saudara sama. Malam ini beta dan saudara sama di mata Tuhan. Sehingga ada bilang bahwa beta pendeta, saudara anggota jemaat, tidak. Kita semua sama di mata Tuhan. Maria dan Yusuf bukan orang penting. Maria dan Yusuf bukan keluarga dari keluarga orang yang hebat-hebat. Tapi Tuhan mau pakai itu sebagai karya keselamatan. Bahwa tiada yang mustahil di hadapan Tuhan. Malam ini, kalau dalam perjalanan hidup saya dan saudara, ketorang semua ada diperhambakan, bahkan terganggu dengan kehidupan masa lalu kita, saya mau bilang, hari ini yang saudara menyanyikan lagu Malam Kudus, 24 malam ini biasa orang bilang malam kekudusan, malam untuk disendirikan, malam untuk direnungkan. Kira-kira kita mau bisa bikin apa ke depan menjadi yang lebih baik, supaya kalau tahun ini kita pun hidup belum bisa dipakai oleh Tuhan, maka tahun depan kita pun hidup bisa dipakai oleh Tuhan. Kenapa tidak? Karena saya dan saudara sama di mata Tuhan. Antua mau pakai siapa saja, itu antua pun kehendak bebas. Jangan pernah tunjuk sana, jangan pernah tunjuk sini. Semua orang punya salibnya yang berbeda-beda. Supaya bilang bahwa Natal itu adalah kelahiran baru. Ya, Via Dolorosa pelagu tadi bilang. Bukan cuma menyanyi saya dan saudara dengar lalu bilang bahwa ya Yesus lahir di palungan kandang yang hina. Secara sederhana Via Dolorosa mau bilang bagi saya saudara, palungan itu adalah kehidupan pribadi saya dan saudara. Hati nih, jangan pikir lain dulu, pikir nih hati. Hati adalah palungan. Tinggal antua toki saja, mau buka kah, mau tetap tutup. Kehendak bebas itu ada dalam hidup saya dan saudara. Malam ini dalam persiapan Natal, ketika nanti sebentar kumpul di meja makan untuk ada dalam satu doa, sing ada yang pernah salah, sing ada yang pernah batu. Renungkan hidup baik-baik dan yakinan percaya. Kalau hari ini bisa baik, memasuki tahun yang baru pasti lebih baik. Amin. Yang berikut saudara-saudara, Yusuf suaminya seorang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Saya mau bilang bahwa tradisi orang Yahudi pada zaman itu saudara-saudara, kalau laki-laki dan perempuan sudah tunangan, lalu kemudian dia hamil, berarti dia telah berzina dengan orang lain. Ya. Yusuf begitu tulus hati dan mau bertanggung jawab, dia pikir dua konsekuensi yang logis dan moral. Dia pikir begini, sebentar kalau beta memberontak, maka Maria pun nama tercemar. Yang kedua, pada waktu itu di zaman orang Yahudi, hukum Taurat bilang begini,
Kedapatan kalau perempuan hamil di luar nikah dan berzina, maka ketika dia keluar dari rumah, dia akan dilempar sampai mati. Sederhananya begitu. Jadi Matius tulis ini, dia pun latar belakang begitu. Sampai bilang Yusuf tulus hati dan mau menceraikan Maria secara diam-diam. Dia pikir dua hal itu, saudara. Dia sayang por Maria, jadi dia mau mencemarkan nama baik. Dia jaga dan dia mau sampai Maria cuma mati karena hal yang bodoh. Dia bilang, oke, kita menikah tapi saya menceraikan. Karena apa? Yusuf juga bertanya, beta sing sonto Ale, tapi Ale bisa hamil. No? Zaman itu kalau mau dijelaskan secara Roh Kudus, saya yakin Yusuf juga memiliki sisi kemanusiaan yang tidak mungkin langsung percaya. Akan pemakna bagi saya, saudara, di malam Natal nih begini. Hidup jadi orang Kristen perlu berapa banyak kasih for gereja. Hidup orang Kristen perlu berapa banyak ketong bage dalam bingkisan-bingkisan Natal for orang. Tapi hari ini lewat Yusuf mau bilang bahwa Tuhan lihat ketulusan hati. Sejauh mana ale pun hidup dengan orang lain, saling baku sayang kasih, saling menghargai atau sih. Kalau Yusuf tidak mencemarkan nama baik Maria, mari belajar dari Yusuf. Kira-kira beta dan saudara yang hidup dari Januari sampai Desember ini, saya dan saudara menjadi orang-orang yang sudah mencemarkan nama baik orang atau tidak? Karena realita begitu. Katong hidup lebih suka mencemarkan orang pun nama baik daripada jaga orang pun nama baik. Katong lebih suka cari orang pun salah daripada angka orang dari orang pun kesalahan. Itu yang saya mau bilang. Belajar dari latar belakang kelahiran Yesus, ada dia pemakna. Yusuf luar biasa. Dia tidak mencemarkan nama Maria dan dia benar-benar menjaga. Lalu kenapa di situ ada kata menceraikan? Itu adalah kewajaran dan batas manusia. Saya dan saudara pun demikian. Ayat yang berikut, saudara-saudara, ayatnya yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Cerita ini mau bilang begini. Maria mau jelaskan pada Yusuf, jo Maria bingung. Kira-kira beta mau bilang beta lah mengandung dari Roh Kudus ini bagaimana? Yusuf yang jadi dia pun tunangan mau tanya par Maria, jo malu hati. Jadi sama-sama tidak bisa ungkapkan. Akhirnya pekerjaan Roh Kudus datang lewat malaikat. Dia pun berkat bagi saya dan saudara untuk belajar dari cerita ini begini. Dari Januari sampai Desember ini, baik secara pribadi, keluarga, dalam pekerjaan, baik dalam negeri dan jemaat ini, apalagi dalam pelayanan, ada hal-hal yang tidak bisa ketong ungkapkan dari hati. Ada hal-hal yang tidak bisa ketong keluarkan untuk ketong bilang pada orang lain. Baik itu selaku suami, istri, orang tua dan anak-anak. Kadang ketong simpang akan dalam hati, sing bisa par ungkapkan. Mengapa? Karena kalau ungkapkan ketong takut orang marah. Karena kalau ketong ungkapkan ketong takut orang salah tafsir. Kalau ketong ungkapkan ketong takut nanti terjadi keributan besar. Jadi akhirnya cuma pendam dalam hati. Maria pendam dalam hati, Yusuf pendam dalam hati. Itu terjadi bagi saya dan saudara. Saya percaya malam ini orang yang hadir dalam gereja ini, dalam persiapan Natal, ada banyak hal yang dia pendamkan dalam hati. Baik selaku suami, baik selaku istri, baik selaku orang tua, baik selaku anak-anak, bahkan katong sebagai pelayan yang anggota jemaat. Ada banyak hal yang bisa diungkapkan. Akan tak simpangi di lubuk hati yang paling dalam. Daripada mau bilang akan jadi ribut, lebih baik pendamkan itu. Dan saya percaya bahwa semua orang ada dalam tahap itu. Dan itu mau bilang bagi saya dan saudara begini. Cuma hanya misteri Tuhan yang bisa mengungkapkan itu. Nah, kalau Maria saya bisa jelaskan Pak Yusuf, Yusuf saya bisa bilang por Maria, Tuhan datang lewat tuntunan Roh Kudus untuk menjelaskan itu. Maria paham, Yusuf paham. Saudara bisa membayangkan
Zaman itu Maria dan Yusuf pasti ada dalam konflik batin. Ini dia. Yusuf mau bilang begini, seng papa sudah, saya hamil dengan orang lain karena cinta tak selamanya memiliki. Itu dia. Itu bijaksananya Yusuf. Ya, belajar ya anak muda, cinta tak selamanya memiliki. Itu bijaksananya Yusuf. Tapi dia tidak mencemarkan orang yang dikasihinya. Dia bilang, mari kita cari pelan diam-diam. Tapi karena pekerjaan Roh Kudus menjelaskan semua itu, segala sesuatu terjawab dengan baik. Kalau saya dan saudara ada banyak hal yang tersimpan dalam hati, ada pergumulan yang tidak bisa diungkapkan, jangan cuma diam. Datang di kaki Tuhan. Lalu bilang for Tuhan, apa yang beta mesti bikin? Apa yang beta mesti lakukan Tuhan? Karena beta tahu bahwa bukan beta pun kuasa Tuhan, bukan beta pun perbuatan Tuhan, tapi cuma Tuhan pun kuasa dan perbuatan yang bisa menjawab semua hal dan bisa menyelesaikan semua hal. Kalau malam ini sebentar jam 12 malam kata semua berkumpul anak cucu orang tua yang belum bisa diungkapkan. Beta yakin dan percaya ketika pulang dari gereja ini, mari sebelum mengakhiri tahun ini ungkapkan akang. Selesaikan akang dengan baik. Supaya kata mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun baru akan lepas dengan baik-baik. Itu yang Maria dan Yusuf mau pelajari dari cerita kelahiran Yesus Kristus. Kalau memang saya saudara sudah mengungkapkan itu, mari rubah hidup ini dengan baik. Supaya kalau ayatnya yang ke-23 bilang sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Natal adalah jaminan keselamatan. Yesus datang untuk memberikan saya saudara keselamatan. Tuhan menyertai saya dan saudara dalam perjalanan hidup. Tinggal minta. Mau minta kasih. Kalau minta tentu sertai. Tapi kalau saya minta belum tentu sertai. Carilah Tuhan selama ia masih berkenan kepada. Dan yang terakhir pada ayatnya yang ke-25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ayat 25 ini saudara-saudara. Luar biasa dari Yusuf. Pertama, Yusuf mau bertanggung jawab dengan sesuatu yang tidak dia berbuat. Yang kedua, kalau orang pun anak lahir di mana-mana, bapak, mama, ka, oma, opa, balapis, oyang jua, pun hak kasih nama anak. Tapi Yusuf tidak memiliki hak sedikit pun untuk kasih nama. Malaikat langsung bilang kasih nama dia Yesus, yang artinya Immanuel, Allah beserta kita. Yusuf sing bantah. Yusuf diam dan tenang dan mengikuti perintah itu. Akan pun makna bagi saya dan saudara di malam persiapan Natal begini. Kalau saya dan saudara adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, taat dan setia kepada semua perintah Tuhan. Kalau hari ini dalam negeri dan jemaat ini, atau menjadi anak-anak negeri dan jemaat yang takut akan Tuhan, saya percaya berkat lebih sisa daripada apa yang Yusuf dan Maria rasakan. Apa yang menjadi pergumulan kita untuk tahun ke depan, Tuhan akan jawab itu seturut kasih dan kehendak Tuhan. Dia kunci satu saja, taat kepada Tuhan, maka segala sesuatu akan dijawab oleh engkau. Saya percaya bahwa jemaat ini, jemaat GKP Negeri Paso, dan setiap orang yang selalu dengan ketulusan hati mengambil bagian dalam ibadah bersama dengan Gereja Menara Iman. Pesan saya di malam Natal ini, dalam persiapan malam Natal ini, mari, kalau Yesus Kristus datang untuk mendamaikan, mari kita teruskan damai itu. Kalau Yesus Kristus datang untuk kasih saya dan saudara punya kasih sayang, mari kita hidup dengan penuh kasih sayang. Kalau ada lain suka dengan yang suka, atau ada yang lain masih hidup iri hati dengan lain, atau ada yang lain masih lur bakulur dengan lain, cukup jua sampai di malam persiapan Natal ini. Mau cari apa tak lalu dalam dunia ini? Tuhan cuma bilang, nyong, nona, ibu dan bapak, anak-anak yang kukasihi. Beta yang minta banyak dari do, hidup yang taat, setia for beta saja.
Apa yang dong doakan, apa yang dong minta, beta sing pernah kasih. Beta selalu kasih. Apalagi kalau dong setoki pintu, semungkin beta sing buka pintu. Beta tetap akan buka pintu dan beta akan tetap dengar doa itu. Artinya, jangan cuma pintar bicara Tuhan. Jangan cuma pintar kasih nasihat pada orang tentang Tuhan. Tapi bagaimana saya dan saudara juga bisa hari-hari bahkan tiap detik nafas hidup ini berbicara dengan Tuhan. Kadang kata pendeta dan badan pelayan jemaat ini jago bicara Tuhan, tapi tidak pernah juga memiliki jam-jam khusus untuk bicara dengan Tuhan. Kadang kata umat juga demikian, jago bicara Tuhan, tapi belum tentu peka dengan suara Tuhan. Karena apa? Karena saya punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan bilang, siapa yang bergaul karib denganku, akan kuberitahu jalan-jalanku. Immanuel, Allah beserta kita memasuki Natal Kristus ini dan akan memasuki tahun yang baru. Yakin dan percaya, doamu akan dijawab, pergumulanmu akan dijawab, dan Tuhan akan menyertai sampai selama-lamanya. Amin.